Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Nur Hidayat. Insya Allah saya akan mempraktikkan beberapa cara untuk sebuah merevisi atau mereview sebuah makalah atau artikel atau skripsi yang dimana ini biasa untuk digunakan oleh para mahasiswa ataupun dosen, dan saya akan memperlihatkan caranya secara step by step. Pertama kita masuk ke Microsoft ya, sini. Nah, kita sudah lihat di sini sudah terbentuk ada makalah. Pertama kita kasih nama dulu. Nih, kan pakai nama Muhammad Fadil Hidayat. Kemudian nah, seperti ini. Kemudian kita akan langsung ke cara-cara untuk menggunakan fitur track change. Nah, maksud dari video ini akan menggunakan sebuah fitur di Microsoft Word, yaitu bernama review atau track change. Nah, itu berfungsi yang tadi sudah seperti saya jelaskan, untuk biasanya digunakan ketika ada kesalahan-kesalahan ataupun ada perbaikan-perbaikan koreksi dari dosen untuk para mahasiswa jika ada sesuatu yang salah ataupun yang harus diperbaiki. Kemudian kita akan dan juga sebenarnya tidak harus dosen ataupun di antara dosen ataupun mahasiswa. Ini secara umum intinya ada review, ada revisi. Nah, itu kita langsung ke menu review di sini ya, menunya. Nah, kita fokus pada dua kolom ini aja ya, comment dan tracking. Nah, kita lihat di sini tuh ada track change. Oke, ini kan di sini sudah track change. Kita aktifkan. Kemudian kita atur dulu nih. Nah, atur di sini ya. Kalau untuk Microsoft Word 2013 tuh aturnya di sini ya. Kita pencet sini. Ini udah revision, review pen. Nah, oke. Nah, ini untuk yang ngeliatin ininya ya, apa aja tuh yang bakal diperbaiki gitu. Kita pencet saja sini vertikal ya. Terus change username. Nah, di sini kita akan menggunakan nama ini ya, nama username siapa yang merevisinya. Kan saya pakai nama Fadil aja. Fadil channel F. Nah, terus kita di sini tuh pakai yang lain lagi nih buat dibenerin. Di sini advanced option ya. Nah, ini kita terserah nih kita mau warna apa aja. Yang penting kita itu tergantung dari reviewer yang ingin memperbaikinya, yang akan mengkoreksinya. Nah, sini sudah kita ikutin saja by author. Terus kemudian di sini jangan lupa marginnya tuh kanan ya, right ya, right. Kemudian show line containing to text jelas. Terus kita lanjut aja ya ke OK. Sudah semuanya kan, langsung kita mulai aja. Oke. Nah, nanti akan muncul nih, dan ntar kita bisa ngeliat di situ buat nanti aja. Kemudian kita langsung aja kita cari salah nih. Misalkan ada kesalahan di sini nih. Ini bisnis nih. Bisnis itu harusnya tuh kalau di bahasa asing di makalah itu pakai huruf italik atau miring. Oke. Sekarang kita perbaiki ya. Apa sih? Ini kan udah aktif nih. Kita tandakan di sini. Kita blok ya, kita blok. Kemudian kita ke home, kita mencet huruf italik. Nah, nanti akan miring seperti ini, ntar dia berubah. Nah, jadi itu garis ini tuh tandanya ada kesalahan nih di sini. Ada yang harus diperbaiki di garis itu. Nanti di pandangan revisi akan berubah dia. Kemudian maksudnya di pandangan revisi ntar akan ada sesuatu yang namanya itu
perbaikan seperti itu. Tandanya itu harus dibenerin. Kalau dosen tuh atau si review sudah ngasih tanda untuk ini itu diubah gitu. Kemudian kita cari lagi di sini ya, misalkan. Nah, di sini tuh oke tanda titik ya. Kita ubah. Nah, kita kasih titik 2 sini. Nah, kita kasih komen sih misalnya. Komennya kita bentar, ini kenapa Microsoft akun ya? Ya misalkan gitu ya, tadi tuh sudah saya atur menjadi namanya Fadil tapi jadinya Microsoft akun, anggap aja itu Microsoft akun lah ibaratnya gitu, intinya ada yang ngebenerinnya gitu. Nah terus kita kasih komen, misalkan sini komennya inian, kalau nah seperti ini komennya kan akan ada di sini ya, ada akan perbaikan sih komennya berubah menjadi titik 2 gitu. Nah kemudian kita lihat lagi sini, coba berubah nggak? Oh, belum berubah ya. Oke, biarkan saja ya, intinya itu prakteknya seperti itu ya. Kalau untuk masalah pengen ganti nama segala macam. Kemudian kita ke bagian berikutnya, apa kita cari lagi nih yang salah nih. Nah ini kurang, nggak ada titik 2 nya nih, kita tambahkan titik 2 yang itu. Nah soalnya titik 2 nih, kita kasih perbaikan seperti itu juga ya, kasih komen lagi kayak tadi. Nah akhirnya berubah nih, ternyata tadi itu harus disambungkan ya berarti ya. Di sini tuh kita tandanya harus apa namanya, di tadi nih di sini kita ketika change username ini pencet always use the values agar berubah dia terkoneksi ke office-nya gitu. Nah di sini baru jadi Fadil namanya, di sini masih Microsoft. Nah ini mungkin ntar kita bisa perbaiki ya, kita perbaiki saja ntar. Kemudian kita kasih sini sama kayak tadi ya, ubah menjadi seperti itu ya. Nah ini coba kita delete dah. Nah kita blok iniannya, kita kasih ini komen tadi. Nah ini sudah seperti itu ya. Bentar. Sama kayak tadi sini ubah menjadi titik 2 nih, dua-duanya sama-sama menjuru ubah menjadi titik 2. Kemudian kita kesini lagi bawah. Nah coba kita cari lagi ini juga nih, kita kasih komen lagi lah gitu ya.
berubah menjadi italik. Kemudian kita lihat lagi, kita cari lagi ya, kita lihat yang salah. Nah ini juga sama nih, ini kita ubah juga ya ke titik 2, kasih komen lagi nih. Nah, 2, oh seperti itu. Kemudian kita langsung saja ya ke bagian yang lainnya. Bentar, kita apa sih, kita cari-cari lagi ya sambil menunggu. Di sini bahkan banyak yang kesalahan yang sudah diatur di sananya. Nah, untuk kata-kata yang diperbaiki tadi udah ya, yang kata-kata miring. Terus kita cari lagi. Oh ya, ini belum kita kasih komen ya tadi ya. Ini kita kasih komen nih. Gunakan italik. Nah gitu, sama kayak tadi ya, gunakan italik. Nah kita ke footnote ya, coba kayak. Nah, berikan apa sih, ada sesuatu tuh di footnote-nya untuk ditambahkan nomor halaman, harusnya tuh ada gitu. Nah kita di footnote kasih tambah halamannya di sini ya. Misalkan kan sini kan belum apa sih, belum ada nomor halaman ya kayaknya. Belum ada nomor halaman, kita kasih aja komen sama. Dua nih. Sebentar. Nah, kita akan apa sih, mencari tahu cara bagaimana biar bisa diubah footnote-nya itu agar ada apa sih, nah ini kita langsung aja ternyata kita tuh langsung kasih angka aja di situ. Kita kasih angka di sini. Nah, misalkan ini halaman nomor ini lah di sini. Misalkan ini halaman 7. Nah, kita kasih halaman seperti itu ya. Ternyata seperti itu saja cukup, tidak usah di komen.
maaf, ada sedikit iklan. Kemudian sudah dihapuskan, sudah ditambahkan nomor halaman nih, nomor 7 ya tuh. Maka situ ada perbaikan tentang sini. Di sini tuh ada perbaikan 7. Nah, udah seperti ini kan dia akan menemukan halaman nomor halaman 7 gitu. Kemudian kita cari lagi kata-kata yang salah ya, misalkan kita cari lagi nih. Nah, ini juga nih kita ubah lagi ya menjadi italic. Kita kasih komen lagi. Ubah italic. Seperti itu ya. Kemudian cari lagi nih sini. Nah ini jangan lupa ini di ini ya, kita kasih iniannya, tanda miringnya. Nah kemudian kita cari lagi ya kesalahan. Nah mungkin sudah sepertinya sudah lumayan baik yang diperbaiki. Jadi intinya itu aja, ini berfungsi untuk dimana kita bisa memperbaiki apa sih, dimana dosen itu bisa memberitahu kepada mahasiswa kalau misalkan ada yang harus direvisi atau diperbaiki. Maka ini merupakan cara yang sangat berguna untuk memberikan komen agar kita itu sadar, agar kita itu tahu mana aja yang harus diperbaiki. Nah seperti itu ya. Nah ini akan di balon komen ini akan ada keterangan sendiri tuh, ubah menjadi italic, gunakan titik 2, seperti itu ya. Nah sini sudah di nah di sini akan ada iniannya nih, pemberitahuan menggunakan italic. Terus saya ngedilihat, terus dikasih nomor angka 7 jadi warna oranye gitu. Nah jadi seperti ini ntar apa sih pembuatannya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat aja di review pen-nya. Nah sini juga ada ini ada di mana tuh Fadil ini ngedelete dan juga menambahkan insert nih, contohnya titik 2, terus italic diubah jadi huruf miring, seperti itu ya. Nah kita kalau sudah selesai seperti ini, maka kita bisa langsung save nih, kita bisa langsung save. Nah tapi sebelum kita save, kita bisa lihat dulu nih di sini ya, kan sini all markup, kita akan melihat dulu yang simple markup. Nah ini tuh masih kayak gini ya, masih yang tadi itu harus diperbaiki segala macam yang iniannya. Nah nanti untuk all markup, nah ini yang tadi apa-apa tuh yang ditandain gitu semuanya. Terus kalau ini versi originalnya nih, apa-apa aja yang udah diperbaikin gitu. Misalkan yang tadi bisnis nah ini jadi kayak gini, ini jadi kayak gini gitu. Nah ini seperti itu. Kemudian ketiga, kalau nomor up ini masih nggak ada tanda apa-apaan, masih yang versi original gitu. Nah di yang tadi ya all markup, nah kita bisa baca sini ya. Nah misalkan sini ya bisnis, oke, udah tanda miring gini, kita tanggapi accept. Nah, maka ini udah bisa dihapus nih, udah kita bisa hapus komennya.
karena sudah diubah. Nah, seperti itu. Kemudian ubah menjadi titik 2 yang ini. Nah, udah tambah titik 2 kan ya. Ini ibaratnya dosen itu baik gitu. Ditambahkan titik 2. Nah, itu ntar bisa jadi juga dosennya itu cuma ngasih komen. Nah, kita yang perbaiki. Ibaratnya gitu. Nah, kita tinggal maaf. Kita pencet ini, kita klik accept nih, accept. Kita klik accept. Nah, maka udah bisa kita hapus nih, udah bisa kita hapus nih di komennya nih, karena sudah kita perbaiki. Nah, itu yang dilihat tuh udah juga ya. Nah, juga bisa kita hapus nih, bisa kita hapus tuh komenannya. Nah, ini berarti ada sesuatu nih. Nah, ini keterangan seperti ini muncul karena tadi saya ingin ya apa sih memperbaikinya tadi. Nah, seperti itu sudah selesai, dan seperti itu seterusnya ya. Nah, kemudian sini saya akan menggunakan sebagai yang merevisi, POV yang merevisi. Bentar, untuk yang tadi, untuk yang review kita save dulu ya semuanya. Yang ini juga, ini kan ubah menjadi italic, udah kita tanggapi, kita accept ya. Bisa kita delete lagi komennya. Terus kemudian ini juga nih udah kita ubah, kita accept. Terus kita bisa kita delete ya. Ini bisa kita delete nih komennya nih. Kemudian kita ini, nah kemudian ini juga nih kita accept, sudah diubah juga, bisa kita delete lagi. Terus yang ini titik 2, nah kita accept. Pokoknya tuh kalau di accept tuh berubah jadi warna hitam, ntar gitu. Nah, ntar delete. Terus ini sih kita udah ngasih keterangan, kita ada yang kita hapus nih tandanya gitu. Accept. Sini juga nih accept ya, accept. Terus kemudian yang ini nih, yang huruf angka ini juga accept nih. Nah, ini tanda itu kita sudah menambahkan halaman. Nah, itu kita sudah bisa mengubah halaman ini juga nih, kita accept. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini udah jadi, udah sempurna. Ntar nih kita lihat ya, ini versi originalnya bakal seperti ini nih. Nah, udah berubah kan, sudah diubah, sudah selesai. Kemudian kita lihat versi yang all markup. Nah, udah nggak ada lagi, tandanya udah kita perbaiki semuanya. Jadi ini sudah sempurna, sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Tadi itu gambaran review dan juga sekaligus sebagai revisi. Nah, ini kita akan mempraktekkan lagi nih, satu contoh lagi nih untuk. Nah, ini kita save dulu ya. Save as. Kita browse. Nah, makalah untuk di review 2. Nah, ini buat bandingin. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung aja nih ya ke yang makalah untuk direvisi. Di sini ada komen ya dari beberapa dari dosen. Nah, istilah asing format italic. Nah, ini kita harus ubah menjadi format italic gitu. Oke, kita ubah. Bentar. Kita tandain dulu ya. Nah, kita blok dulu, kita jadi italicin. Udah. Nah, terus ini kita accept nih di review nih. Accept. Ini sudah selesai, kita accept nih. Bisa kita hapus komenannya.
karena sudah selesai. Udah. Kita coba ulang lagi. Kita gunakan tadi italic, mana italic. Nah, ini sudah kan istilah asing format italic. Nah, sudah kita italic. Sini kita accept. Nah, udah jadi selesai, kita bisa delete komen. Kemudian ganti menjadi angsuran. Nah, berarti kita pakai n ini. Nah, angsuran. Berarti di sini ibaratnya gitu ya. Nah, kita udah selesai, kita ubah, kita accept. Kemudian kita hapus deh ntar komenannya. Kemudian apalagi nih yang ini. Nah, ini tambahkan halaman di footnote ini. Nah, halaman ini berarti bendanya itu tambah halaman tuh berarti di footnote itu ada halamannya. Kita kasih halamannya di sini. Apa sih tadi? Misalkan hal 227, nah gitu misalkan. Nah, udah nih, udah kita tambah, kita accept nih. Nah, ini bisa kita delete nih. Kemudian istilah ini, nah ini jema nih, istilah asing juga ya. Jema, kesepakatan. Terus kita ubah jadi italic. Maaf. Kita blok dulu. Kita ubah jadi italic. Nah, sudah selesai, terus kita accept. Kita bisa terus kita delete akun. Kita delete komenannya. Kemudian di sini alsolve juga, nih pakai asing juga nih ya. Nah, kita ubah jadi italic. Nah, terus kita review sini, accept, delete. Nah, seperti itu terusnya. Ada halaman juga di footnote ini, halaman juga nih, tambahin halaman nih. Halaman yang kedua nih. Halaman sama berapa halaman? 56. Ya. Nah, berarti itu. Terus accept. Udah bisa kita hapus. Udah jadi, kita save. Nah, ini tandanya itu seperti ini. Untuk mahasiswa sudah menjalankan sebuah perubahan yang sudah diberikan oleh dosennya. Terus kita sini browse, kita simpan lagi versi 2. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya untuk yang di review nih, tadi ada sedikit kesalahan ya mungkin. Nah, ini tuh maksudnya halaman bukan inian, bukan. Nah, ini kita apa sih? Kita kasih nomor halaman ya. Di sini nih. Sebentar. Oh, maaf. Ini masih berjalan. Ini maksudnya itu di sini tuh bukan seperti itu ya. Nah, ini udah nih, kita accept aja nih ya. Terus kita tuh tambahin di sini tuh halaman nih kan. Halaman itu maksudnya gitu. Bentar, lupa saya matiin lagi. Di sini kita tambahin halaman nih. Halaman. Maaf. Itu di Chinese-nya tuh gini ya saya. Halaman 6. Nah, seperti itu. Ya, itu seperti itu ya di iniannya. Di track changes-nya. Nah, terus kita lihat nih di view bank-nya. All markup dah. Nah, dari sini tuh kita tinggal kita perbaikin aja nih. Nah, misalkan ini kita benerin ya.
kita benerin tuh. Jadi bentar. Nah, kan sini ada ini nih, bentar itu ada yang diperbaiki. Nah, bentar, aduh. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini itu harus ada yang diperbaiki, misalkan gitu. Nah, kita ubah nih, berarti kita bentar, aduh. Nah, kita di sini kita dosennya tuh nggak ngasih komen, dia langsung nulis halaman 6. Kita tinggal accept. Nah, itu kan berubah jadi halaman 6. Jadi udah berubah jadi halaman 6 di sana. Nah, mungkin sekian ya dari saya. Mungkin maaf juga akan agak belibet, soalnya juga agak sedikit lupa saya. Tapi intinya seperti itu, sudah jelaskan tadi, sudah cukup jelas bahwa step by stepnya seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.